Di balik senyum seorang guru, ternyata ada sesuatu yang disembunyikan, dan seorang murid polos tanpa sadar masuk ke dalam permainan berbahaya. Kisah ini akan bikin kita bertanya, siapa sebenarnya yang sedang belajar? Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Di awal film, kita melihat seorang guru berusia 30 tahun bernama Lana. Lana mengajar di kelas 10. Saat itu di sekolah, Lana mengadakan ujian di kelas hari itu. Dia membagikan lembar ujian kepada semua siswa, dan dia menyampaikan petunjuk terkait ujian kepada semua siswa. Setelah membagikan lembar ujian, Lana duduk di kursinya dan sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian dia melihat seorang anak laki-laki yang duduk di kursi di depannya yang baru saja bergabung di kelas itu. Anak laki-laki itu sedang menatapnya. Mata Lana tertuju pada siswa baru ini, dan dia menyadari siswa itu menatapnya. Tetapi siswa ini masih menatap Lana. Lana mengabaikannya untuk sementara dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi siswa ini masih menatap gurunya dan tidak menunjukkan minat untuk mengikuti ujian. Sepulang sekolah, Lana menjemput putrinya dari sekolah lain dan ketika ia menyalakan mobil, ia melihat seorang siswa baru sebelumnya berkeliaran dengan anjingnya. Lana memperhatikannya dengan saksama hingga putrinya menyuruhnya pulang. Jadi Lana menyalakan mobil dan akhirnya pulang sambil menatap siswa itu. Keesokan harinya, di kelas, seorang siswa sedang berpidato di depan semua orang. Dua gadis yang duduk di bangku belakang mulai tertawa. Jadi Lana menyuruh kedua gadis itu untuk tidak bermain ponsel dan menyuruh mereka memberikan ponselnya kepadanya. Gadis itu memberikan ponselnya kepada Lana dan saat pergi, ia memaki Lana, karena perilaku siswi itu yang tidak sopan. Lana mengusir gadis itu dari kelas. Jadi siswa itu memanggil Lana kotor dan pergi. Dan disinilah anak laki-laki itu menatap Lana. Lees me in. Saat istirahat makan siang, ketika Lana sedang minum kopi, dia melihat anak laki-laki yang sama di lantai bawah bersikap tidak sopan kepada gadis yang diusir dari kelas sebelumnya. Dia mengosongkan tas gadis itu dan melempar sepedanya. Tampaknya anak laki-laki ini membela gurunya dan menghukum gadis itu karena bersikap tidak sopan kepadanya. Saat istirahat makan siang, Lana bertanya kepada guru sekolah lain tentang anak laki-laki baru yang berperilaku tidak sopan itu. Jadi guru itu mengatakan bahwa nama anak laki-laki itu adalah Benny, dan dia menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan anak laki-laki itu dan dia benar-benar normal. Ketika Lana mengetahui bahwa Benny benar-benar normal, sepulang sekolah, dia memberitahu Benny bahwa dia ingin berbicara dengannya. Dia membawa Benny ke kelas kosong dan memintanya untuk duduk. Benny baru saja masuk sekolah, jadi Lana bertanya kepadanya, bagaimana perasaannya di sini, apakah dia menyukai sekolah di sini? Benny menjawab singkat bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Lana bertanya, apakah dia tidak akur dengan teman-teman sekelasnya? Namun Benny ingin mempersingkat sesi pertanyaan itu dan bertanya apa yang ibu gurunya inginkan darinya. Dengan jawaban yang blak-blakan ini, Lana tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jadi dia mengambil kursi dan duduk di sebelahnya. Lana berkata bahwa dia khawatir tentangnya. Dia menjelaskan jika ada masalah Benny bisa katakan dan Lana mungkin bisa membantunya. Sambil mengatakan ini, Lana meletakkan tangannya di paha Benny. Benny lalu berkata, untuk katakan yang sebenarnya. Apa yang gurunya inginkan? Mendengar itu, Lana kembali mengoreksi Benny dan berkata bahwa dia salah paham. Minggu lalu Lana memeriksa lembar ujiannya. Nilai Benny sangat rendah. Lana menjelaskan kepadanya sebagai seorang guru, bahwa jika Benny membutuhkan bantuan, beritahu kepadanya. Tetapi Benny terus tertawa dan berkata lagi untuk katakan yang sebenarnya. Apa yang ibu gurunya inginkan? Ketika Benny sama sekali tidak mengerti, Lana meninggalkannya dan mengatakan bahwa dia ada rapat. Upaya Lana untuk menjelaskan kepada Benny ini gagal. Di rumah, Lana memeriksa kartu nilai semua siswa, dan dia melihat bahwa nilai Benny sangat rendah. Kemudian dia menjelaskan hal ini kepada suaminya, tentang siswa barunya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Keesokan harinya di kelas, setelah selesai pelajaran, semua siswa meninggalkan kelas, jadi Lana juga mulai mengemas tasnya. Satu persatu, dia mulai memasukkan barang-barang ke dalamnya. Setelah mengemas tasnya, saat dia hendak meninggalkan kelas, dia melihat tas Benny ada di sana. Dia mengambil tas Benny dan membukanya. Saat membuka,
Dia juga melihat keluar kelas. Tidak ada yang memperhatikan. Lalu dia mengeluarkan kaosnya dari tas Benny dan mulai menciumnya, yang menunjukkan bahwa Lana sangat tertarik pada Benny. Itulah sebabnya dia mencium kaos itu. Setelah beberapa saat, dia memasukkan kaos Benny ke dalam tasnya kembali dan tiba-tiba dia melihat seseorang mengawasinya dari luar kelas. Lana ketakutan dan pergi ke kamar mandi, menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Lana bercermin di kamar mandi dan setelah beberapa saat, ia mulai minum air di sana. Dan ketika ia mengangkat kepalanya setelah minum air, ia melihat Benny berdiri di sana. Lana sedikit terkejut melihat Benny, tetapi Benny memegang tangan Lana seperti seorang pria jantan yang agresif. Lana tampak sangat takut, tetapi ia tidak bisa menolak daya tarik Benny yang menawan. Dan ia sama sekali tidak menghentikan Benny. Benny mencium leher Lana, tetapi ketika ia mulai mencium bibir Lana, Lana mundur dan berkata bahwa ini tidak boleh terjadi. Dia menyadari bahwa ini tidak baik bagi mereka. Ketika Lana mulai pergi, Benny berkata bahwa Lana sebenarnya juga menginginkan ini. Kemudian Lana berkata bahwa dia adalah muridnya, dan dia seperti anaknya. Jadi Lana menjelaskan bahwa dia tidak bisa berselingkuh dengannya. Malam itu, Lana terus memikirkan Benny, dan keesokan paginya, ketika dia pergi ke kelas, dia melihat semua siswa sedang mengerjakan ujian. Tapi Benny tetap menatapnya dan mencoba membuatnya mengerti dengan tatapan marah. Tapi Benny tidak puas dengan ujian itu. Akhirnya, Lana harus membuang muka. Setelah kelas, Benny berjalan menghampiri Lana dan menyentuh bahunya sambil berkata bahwa dia ingin bertemu dengannya, seolah Lana tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Lana membawa Benny ke sudut sekolah, dan dia melihat sekeliling dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi di antara kita seharusnya tidak terjadi." Dua guru dari sekolah tiba-tiba datang, dan mereka berhenti berbicara. Setelah para guru pergi, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Lana kembali berkata kepada Benny, "Sekarang ini tidak akan terjadi lagi." Dan dia berkata, "Lupakan aku." Benny berdiri di sana dengan tatapan kosong, dan Lana pergi dari sana. Sepulang sekolah, ketika Lana pergi ke tempat parkir mobilnya, dia melihat bahwa kaca spion depan mobilnya pecah, dan ada penyok di mobilnya. Sepertinya Benny yang melakukan semua ini. Lana melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Lana pulang bersama putrinya, dan ketika dia sedang berkebun, suaminya bertanya, bagaimana mobilnya bisa penyok. Dia mengatakan bahwa ada tabrakan dengan tiang lampu. Suaminya mengatakan bahwa ketika terjadi tabrakan dengan tiang lampu, goresan seperti itu tidak akan terjadi. Jadi Lana mengatakan bahwa ini mungkin saja terjadi. Lana kemudian mengalihkan pembicaraan, karena Lana tidak ingin memberitahu suaminya tentang hal ini karena dia tahu bahwa jika dia memberitahu, maka suaminya juga akan mengetahui hal-hal lain yang terjadi dengan Benny. Jadi dia menghindari hal ini untuk saat ini. Keesokan harinya, Lana memberikan lembar ujian lagi kepada semua siswa di kelas, di mana dia meminta semua siswa untuk menulis tentang magang dan ujian. Dia mengatakan bahwa mereka harus menulis tentang posisi favorit mereka, bagaimana mereka akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, dan pekerjaan seperti apa yang mereka sukai. Namun Benny bertanya pada Lana di kelas, apakah dia harus menjilat kaki seseorang untuk mendapatkan pekerjaan? Lana sangat terkejut mendengarnya, dan semua siswa di kelas mulai tertawa. Suasana di kelas sudah agak memburuk, dan tidak ada yang mendengarkan Lana. Jadi Lana pergi ke Benny, mengambil tasnya, melemparkannya keluar kelas, dan menyuruhnya keluar dari kelasnya dan temui kepala sekolah. Tapi Benny tetap tidak peduli. Dia masih menatap Lana dengan nyaman. Saat itulah seorang siswa melempar penghapus ke papan tulis, dan semua siswa mulai berteriak di sana. Jadi Lana khawatir dan keluar dari kelas. Keesokan harinya, saat Lana sedang jogging di hutan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Meskipun ia mencoba mencari, Lana tidak menemukan siapapun di sana. Lana menjadi sangat takut dan berlari pulang dengan ketakutan. Di rumah, ia mulai mengajari putrinya. Saat itulah telepon berdering di rumah Lana. Ketika Lana mengangkat telepon, tidak ada yang berbicara di sana, dan Lana sedikit kesal. Lana hendak mengajari putrinya lagi. Kemudian telepon berdering lagi. Ia mengetahui bahwa semua ini dilakukan oleh Benny. Ia sangat takut dan meletakkan gagang telepon. Keesokan harinya ketika Lana pergi ke sekolah, ia melihat dari luar kelas bahwa Benny sedang duduk di dalam. Lana sangat takut pada Benny dan mulai berpikir di luar kelas.
seolah-olah rasa takutnya untuk masuk ke dalam kelas menghentikannya. Lana sangat takut pada Benny sehingga dia pergi ke resepsionis dan mengambil cuti sehari dari sekolah. Ik ben ziek en ik voel me helemaal niet lekker. Nou, wetenschap dan. Kemudian dia pulang dan menghabiskan waktu bersama suaminya. Selama beberapa hari berikutnya, Lana mengambil cuti sehari dari sekolah. Rutinitasnya adalah menghabiskan waktu bersama suaminya. Dia menjemput dan mengantar putrinya dari sekolah dan berdiri di dekat rumahnya di depan danau, menghabiskan banyak waktu. Hari ini, Lana datang sendirian untuk menghabiskan waktu di galeri seni. Sangat sedikit orang yang menginginkan seni modern ini, jadi galeri seni itu benar-benar kosong. Mata Lana tertuju pada sebuah karya seni tertentu, dan dia melihat karya seni itu dengan sangat saksama. Kemudian ia merasa Benny berada di belakangnya, dan ia berbalik dan melihat bahwa Benny benar-benar berdiri di sana. Lana sangat takut dan keluar dari galeri seni. Ia menuruni tangga dengan cepat dan pergi ke ruangan lain di galeri seni. Tetapi ia melihat bahwa Benny juga berada di belakangnya. Di sini, Lana melihat bahwa anak laki-laki yang dulu berada di belakangnya di sekolah, kini tidak meninggalkannya. Di galeri seni, Lana sangat takut pada Benny sehingga ia bahkan tidak mampu menghadapinya secara langsung. Dan Benny berjalan di belakang Lana dengan caranya sendiri seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Lana berdiri di salah satu sudut galeri seni, tetapi Benny datang tepat di sebelahnya dan berdiri. Lana berpikir sejenak, lalu mulai bergerak cepat dari sana. Lana sekarang menuju lantai bawah, tetapi dia melihat Benny sudah sampai di lantai bawah, dan dia juga sedang mencari Lana. Lana semakin takut, dan sekarang dia berlari kembali ke atas. Lana sekarang pergi ke lift dengan cepat, dan dia ingin turun menggunakan lift. Begitu pintu lift terbuka, Lana segera masuk ke dalam lift. Tetapi sebelum pintu lift tertutup, Benny datang dan masuk ke dalam lift. Melihat Benny, Lana tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun pintu lift terbuka, Lana mundur seolah-olah mengundang Benny masuk ke dalam lift. Dia tidak mampu mencoba melarikan diri. Dari sini, Iana mulai tertarik secara fisik pada Benny sehingga ia tak mampu menolak daya tarik gelapnya. Benny berkata bahwa dia merindukannya. Lana menarik napas dalam-dalam, dan Benny memainkan rambutnya. Lana begitu tertarik pada Benny sehingga begitu melihatnya, ia mencondongkan tubuh untuk menciumnya, tetapi Benny mendorongnya kembali. Lana tidak mengerti apapun. Ia mundur, dan setelah beberapa saat, mereka berdua bermesraan di sana. Hidup Lana menjadi kacau, karena tubuhnya menginginkan Benny, tetapi pikirannya mengatakan bahwa putrinya dan suaminya adalah yang terpenting baginya. Selama beberapa hari, ia bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia terus menjalin hubungan seperti itu dengan Benny atau mencari cara untuk menyingkirkan Benny? Lana membuat rencana agar keluarganya aman, dan ia bisa menyingkirkan Benny. Setelah beberapa hari, dia kembali ke sekolah dan telah membuat rencana dalam pikirannya yang harus dilaksanakan. Sepulang sekolah, dia pergi ke ruang kantor dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana, dan Lana sedang mencari sesuatu di sana. Setelah lama mencari, Lana menemukan seikat kunci, dan dengan kunci-kunci itu, Lana membuka loker. Setelah mencoba banyak kunci, dia membuka loker dengan satu kunci. Di dalam loker itu, terdapat banyak lembar ujian yang disimpan terpisah dalam amplop. Lana mengambil satu amplop dari loker itu, mengeluarkan satu lembar kertas dari dalamnya, memasukkannya ke dalam tasnya, lalu meletakkan amplop itu kembali ke dalam loker, menutup loker, mengambil kunci dari sana, dan pergi dengan tenang. Saat jam istirahat makan siang di sekolah, Lana memeriksa semua mantel siswa, dan menemukan mantel Benny. Ia memasukkan kertas yang dicurinya ke dalam saku mantel Benny, lalu pergi dengan tenang. Keesokan harinya, ketika Lana datang ke sekolah, ia tampak sangat gembira dan melihat bahwa Benny, karena pencurian kertas itu, sedang ditangkap polisi. Benny juga melihat Lana. Ia melihat wajah Lana, ada kedamaian dan senyum aneh. Lana sangat bahagia hari ini karena ia telah menyingkirkan Benny. Keesokan harinya, Lana dan suaminya pergi ke danau dekat rumah untuk piknik dan berenang di sana untuk waktu yang lama. Setelah menyingkirkan Benny, Lana sangat bahagia. Ia melihat suaminya menyelam di danau, dan ia pun ikut menyelam. Ketika Lana keluar dari danau, dia melihat suaminya tidak ada dimanapun. Dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi suaminya tidak terlihat. Lana sangat takut. Lana merasa Benny telah kembali dan mulai mengganggunya, tetapi tak lama kemudian dia melihat suaminya telah keluar dari danau. Ketakutan akan Benny masih belum hilang dari pikiran Lana. Keesokan harinya Lana pergi ke sekolah dan dia melihat tempat duduk Benny yang sekarang kosong,
tetapi Lana tidak merasakan kebahagiaan seperti kemarin. Dia merasa sangat aneh sekarang. Lana membayangkan Benny di kelas. Dia tidak bisa melupakan waktu yang telah dia habiskan bersamanya. Benny terus terlintas dalam pikirannya. Dia secara fisik mengusir Benny dari sekolah, tetapi secara mental, Benny benar-benar melekat di benaknya. Dia tidak mengerti harus berbuat apa. Beberapa hari kemudian, Lana pergi ke toko buku dan membeli buku untuk putrinya. Namun putrinya tidak menyukai buku itu, sehingga dia marah dan pergi ke sudut lain toko buku. Lana pun mencari putrinya, dan setelah lama mencari, Lana tidak menemukannya di sana. Dia merasa kesal dan berbicara dengan manajer toko buku. Lalu polisi datang dan melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, Lana melihat Benny juga berdiri di sana. Setelah melihat itu, Lana berpikir Benny telah menculik putrinya, dan dia sangat takut. Saat itulah suaminya menelepon. Lana hendak memberitahu suaminya, tetapi suaminya mengatakan putrinya telah pulang dan ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Akhirnya Lana merasa sedikit lega karena putrinya sudah sampai di rumah. Namun bagi Lana, ini sangat menakutkan. Benny begitu berbahaya sehingga ia meninggalkan putrinya di depan rumah. Sekarang Lana berpikir bahwa Benny bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Secara fisik, Lana juga tertarik pada Benny. Tetapi ia tahu bahwa semua ini salah dan ketertarikan fisik akan menghancurkan keluarganya. Jadi ia ingin menyingkirkan Benny. Benny terus menghantui pikiran Lana siang dan malam, tidak membiarkannya tidur, tidak membiarkannya mendekati suaminya. Keesokan harinya, Lana berencana untuk menyingkirkan Benny selamanya. Pagi berikutnya, Lana keluar dari rumah. Dia menunggu Benny dari dalam mobilnya. Dari kejauhan, Benny terlihat bersiap untuk pergi ke sekolah, jadi Lana juga mengikuti di belakangnya. Benny mengendarai skuter dengan cepat, jadi Lana juga mengendarai mobil mengejarnya di belakangnya. Saat Benny berbelok, Lana juga berbelok di tempat yang sama. Tampaknya niat Lana tidak baik. Sekarang dia akan menghabiskan hidupnya. Dia ingin menenangkan kegelisahan dalam pikirannya. Saat Benny terlihat berbelok, Lana melihat tidak ada kendaraan di sekitar. Dan karena tempat itu sepi dan luas, serta tidak ada kamera CCTV, jadi Lana menabrak Benny dengan keras dari samping, yang menyebabkan Benny meninggal. Lana tidak berhenti di situ, dan meskipun sedikit takut, setelah melaju agak jauh, Lana menghentikan mobilnya dan ingin melihat apakah Benny sudah meninggal atau belum. Benny memang sudah meninggal. Dalam benak Lana, ketakutan Benny terpatri sedemikian rupa sehingga hasilnya sangat menyedihkan bagi Benny. Lana tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar atau salah. Dia mendengarkan hatinya mencoba memproses apa yang baru saja dia lakukan. Dan dengan ini, film ini berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.